Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rido Salahuddin Daulay dengan NIM 230320062. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik dan Strategi Advokasi Modern dalam Bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan advokasi. Advokasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan suatu individu maupun kelompok agar memperoleh perhatian, dukungan, atau perubahan kebijakan dari pihak yang memiliki wewenang. Dalam bidang bisnis, advokasi menjadi sangat penting karena masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani, seperti rendahnya harga hasil panen, keterbatasan pupuk subsidi, perubahan iklim, serangan hama, dan hama penyakit, uh, hingga akses pasar yang masih terbatas. Seiring berkembangnya teknologi informasi, cara melakukan advokasi juga mengalami perubahan. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, penyampaian aspirasi kepada pemerintah atau demonstrasi, saat ini advokasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan luas melalui media digital, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama dengan media massa. Oleh karena itu, muncul berbagai teknik dan strategi advokasi modern yang mampu meningkatkan efektivitas penyampaian aspirasi dan mempercepat terciptanya perubahan. Pada materi ini terdapat tiga strategi utama, yaitu digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada digital advokasi atau advokasi digital. Yang pertama adalah atau advokasi digital itu merupakan strategi advokasi yang memanfaatkan internet dan berbagai platform digital seperti media sosial, website, petisi online, maupun kampanye digital untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap suatu isu. Di era digital seperti sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial. Hal ini menjadikan digital sebagai sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dalam bidang agribisnis, digital advokasi dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi petani. Misalnya harga komoditas yang turun drastis, kelangkaan pupuk, atau dampak perubahan iklim terhadap hasil pertanian. Melalui kampanye digital, masyarakat menjadi lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya hingga muncul dukungan kepada petani. Selain itu, pemerintah juga dapat lebih cepat mengetahui permasalahan tersebut dan mengambil kebijakan yang tepat. Lalu yang kedua itu ada grassroots advokasi atau advokasi akar rumput. Strategi ini berfokus pada keterlibatan langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak oleh suatu permasalahan. Dalam agribisnis, kelompok tersebut adalah petani, kelompok tani, peternak, maupun masyarakat pedesaan. Grassroots advokasi dilakukan melalui kegiatan seperti musyawarah kelompok tani, penyuluhan, pelatihan, diskusi, hingga penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Keunggulan strategi ini adalah masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan kebutuhan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka alami. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka semakin kuat pula suara yang disampaikan sehingga peluang pendapatan perhatian dari pemerintah menjadi lebih besar. Lalu yang ketiga itu atau yang terakhir adalah media relation. Media relation merupakan upaya pembangunan hubungan yang lebih baik dengan media cetak, media elektronik, maupun media online agar informasi mengenai suatu isu dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Ketika suatu permasalahan pertanian diberitakan secara luas, masyarakat akan lebih memahami kondisi yang sedang terjadi dan pemerintahan pun biasanya akan lebih cepat memberikan respon. Contohnya ketika terjadi gagal panen akibat serangan hama atau bencana alam, media dapat membantu penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat segera memberikan bantuan kepada petani yang berdampak. Selanjutnya, tentu berikut naskah presentasi yang jauh lebih panjang seolah-olah
kita bisa menjelaskan tetap poin yang teman-teman akan mengerti maksud-maksudnya. Lalu dari digital advokasi dulu, memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu digital advokasi atau advokasi digital yang lebih panjang. Advokasi digital merupakan salah satu strategi advokasi modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, berbagai media utama, dan menyampaikan aspirasi membangun kesadaran masyarakat, menggalang dukungan, serta memenuhi kebijakan publik. Di era digital seperti sekarang ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat tidak terlepas dari penggunaan internet. Oleh karena itu, advokasi yang sebelumnya hanya dilakukan melalui pertemuan tatap muka, demonstrasi, seminar, atau penyampaian surat kepada pemerintah kini dapat dilakukan secara lebih tepat, lebih mudah, dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang jauh lebih besar melalui media digital. Dalam bidang agribisnis, digital advokasi merupakan uh, peran memiliki peran penting dalam yang hal ini disebabkan oleh sektor pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya harga hasil panen, sulitnya memperoleh pupuk subsidi, perubahan iklim yang mengganggu produksi pertanian, serangga hama dan penyakit tanaman, keterbatasan akses pasar, hingga kebijakan pemerintah yang terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani. Semua permasalahan tersebut memerlukan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya digital advokasi, berbagai persoalan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga peluang memperoleh dukungan juga menjadi lebih besar. Digital advokasi dalam materi ini terdiri dari tiga bentuk utama yaitu media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Kita masuk di pertama adalah pemanfaatan media sosial. Saat ini media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hampir setiap orang memiliki akun media sosial seperti Facebook, Instagram, X atau Twitter, TikTok maupun YouTube. Kondisi ini eh, menjadikan media sosial sebagai sarana yang sangat efektif dalam melakukan advokasi karena informasi yang dibagikan dapat tersebar dengan sangat cepat bahkan hanya dalam hitungan detik. Fungsi pertama media sosial dalam advokasi adalah menyebarkan informasi. Melalui media sosial, para pelaku advokasi dapat membagikan berbagai informasi berupa fakta, data, hasil penelitian, foto, video, maupun berita mengenai isu-isu agribisnis. Informasi tersebut harus disampaikan secara jelas, objektif, dan berdasarkan fakta agar masyarakat memperoleh pemahaman yang besar mengenai kondisi yang sedang terjadi. Misalnya ketika petani mengalami gagal panen akibat serangan hama wereng, atau perubahan cuaca yang ekstrim, organisasi petani dapat mengunggah foto kondisi lahan pertanian, data kerugian yang dialami petani, serta video wawancara dengan petani yang terdampak. Informasi seperti ini akan membuat masyarakat mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Fungsi keduanya itu adalah membangun komunitas. Media sosial tidak hanya digunakan hanya sebagai tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama. Dalam agribisnis, media sosial mampu menghubungkan petani, penyuluh pertanian, mahasiswa, dosen, peneliti, pelaku usaha, organisasi pertanian, bahkan masyarakat umum. Dengan terbentuknya komunitas tersebut, setiap anggota dapat saling bertukar informasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani, serta bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan advokasi. Semakin besar komunitas yang terbentuk, maka semakin kuat pula dukungan yang dapat diberikan terhadap suatu isu. Fungsi ketiga adalah mengorganisasi aksi. Media sosial juga memudahkan penyelenggaraan advokasi dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi publik, webinar, penyuluh pertanian, aksi sosial, hingga penggalangan bantuan bagi petani yang terdampak bencana alam. Informasi mengenai waktu, lokasi, maupun tata cara mengikuti kegiatan dapat disampaikan dengan cara sehingga masyarakat lebih mudah berpartisipasi. Fungsi keempat yaitu mempengaruhi opini publik. Opini publik merupakan pandangan masyarakat terhadap suatu permasalahan ketika suatu isu pertanian harus disampaikan melalui media sosial disertai data dan bukti yang kuat.
maka masyarakat akan lebih memahami pentingnya isu tersebut. Akibatnya muncul kepedulian dan dukungan dari masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Media sosial juga dapat digunakan untuk meluruskan informasi yang tidak benar atau hoaks. Oleh karena itu, setiap informasi yang dibagikan harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Fungsi yang terakhir adalah berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak kementerian, dinas pertanian maupun pejabat pemerintah yang memiliki akun media sosial resmi. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi secara langsung. Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan lebih cepat mengambil langkah penyelesaian. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan pupuk subsidi di suatu daerah kelompok, kelompok tani dapat mengunggah kondisi tersebut melalui media sosial dengan menyertakan data dan bukti yang jelas. Apabila informasi tersebut mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, maka pemerintah biasanya akan segera melakukan evaluasi terhadap distribusi pupuk dan mencari solusi di atas permasalahan tersebut. Yang kedua itu ada petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dukungan masyarakat melalui tanda tangan secara elektronik. Saat ini terdapat berbagai platform seperti Change.org maupun Avast yang memudahkan masyarakat seperti membuat petisi dan mengajak orang lain memberikan dukungan. Tujuan utama petisi online adalah menunjukkan bahwa suatu isu tidak hanya dirasakan oleh satu orang atau dua orang, tetapi juga mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, maka semakin besar pula tekanan moral yang diberikan kepada pihak yang menjadi sarana advokasi baik pemerintah maupun lembaga lainnya. Dalam bisnis agribisnis, petisi online dapat digunakan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan petani, misalnya meminta pemerintah memperbaiki kebijakan harga gabah agar lebih menguntungkan petani, menambah kuota pupuk subsidi, mempercepat pembangunan irigasi pertanian, maupun bantuan terhadap petani yang gagal panen, atau meningkatkan perlindungan terhadap produk pertanian lokal. Keunggulan petisi online adalah prosesnya yang sangat mudah. Masyarakat tidak perlu datang ke suatu tempat karena cukup memberikan dukungan melalui telepon genggam atau komputer yang terhubung dengan internet. Selain itu, petisi online dapat menjangkau masyarakat dari berbagai daerah bahkan dari berbagai negara. Maupun demikian, isi petisi harus disusun secara jelas, menggunakan data yang akurat, serta memiliki tujuan yang realistis agar pihak yang dituju dapat memahami tuntutan yang disampaikan dan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang objektif dan berdasarkan fakta agar masyarakat memperoleh pemahaman yang besar mengenai kondisi yang sedang terjadi. Misalnya ketika petani mengalami gagal panen akibat serangan hama wereng, atau perubahan cuaca yang ekstrim, organisasi petani dapat mengunggah foto kondisi lahan pertanian, data kerugian yang dialami petani, serta video wawancara dengan petani yang terdampak. Informasi seperti ini akan membuat masyarakat mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Fungsi keduanya itu adalah membangun komunitas. Media sosial tidak hanya digunakan hanya sebagai tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama. Dalam agribisnis, media sosial mampu menghubungkan petani, penyuluh pertanian, mahasiswa, dosen, peneliti, pelaku usaha, organisasi pertanian, bahkan masyarakat umum. Dengan terbentuknya komunitas tersebut, setiap anggota dapat saling bertukar informasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani, serta bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan advokasi. Semakin besar komunitas yang terbentuk, maka semakin kuat pula dukungan yang dapat diberikan terhadap suatu isu. Fungsi ketiga adalah mengorganisasi aksi. Media sosial juga memudahkan penyelenggaraan advokasi dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi publik, webinar, penyuluh pertanian, aksi sosial, hingga penggalangan bantuan bagi petani yang terdampak bencana alam. Informasi mengenai waktu, lokasi, maupun tata cara mengikuti kegiatan dapat disampaikan dengan cara sehingga masyarakat lebih mudah berpartisipasi. Fungsi keempat yaitu mempengaruhi opini publik. Opini publik merupakan pandangan masyarakat terhadap suatu permasalahan ketika suatu isu
pertanian harus disampaikan melalui media sosial disertai data dan bukti yang kuat. Maka masyarakat akan lebih memahami pentingnya isu tersebut, akibatnya muncul kepedulian dan dukungan dari masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Media sosial juga dapat digunakan untuk meluruskan informasi yang tidak benar atau hoaks. Oleh karena itu, setiap informasi yang dibagikan harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Fungsi yang terakhir adalah berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak kementerian, dinas pertanian maupun pejabat pemerintah yang memiliki akun media sosial resmi. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi secara langsung. Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan lebih cepat mengambil langkah penyelesaian. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan pupuk subsidi di suatu daerah kelompok, kelompok tani dapat mengunggah kondisi tersebut melalui media sosial dengan menyertakan data dan bukti yang jelas. Apabila informasi tersebut mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, maka pemerintah biasanya akan segera melakukan evaluasi terhadap distribusi pupuk dan mencari solusi di atas permasalahan tersebut. Yang kedua itu ada petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dukungan masyarakat melalui tanda tangan secara elektronik. Saat ini terdapat berbagai platform seperti Change.org maupun Avast yang memudahkan masyarakat seperti membuat petisi dan mengajak orang lain memberikan dukungan. Tujuan utama petisi online adalah menunjukkan bahwa suatu isu tidak hanya dirasakan oleh satu orang atau dua orang, tetapi juga mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, maka semakin besar pula tekanan moral yang diberikan kepada pihak yang menjadi sarana advokasi baik pemerintah maupun lembaga lainnya. Dalam bisnis agribisnis, petisi online dapat digunakan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan petani, misalnya meminta pemerintah memperbaiki kebijakan harga gabah agar lebih menguntungkan petani, menambah kuota pupuk subsidi, mempercepat pembangunan irigasi pertanian, maupun bantuan terhadap petani yang gagal panen, atau meningkatkan perlindungan terhadap produk pertanian lokal. Keunggulan petisi online adalah prosesnya yang sangat mudah. Masyarakat tidak perlu datang ke suatu tempat karena cukup memberikan dukungan melalui telepon genggam atau komputer yang terhubung dengan internet. Selain itu, petisi online dapat menjangkau masyarakat dari berbagai daerah bahkan dari berbagai negara. Maupun demikian, isi petisi harus disusun secara jelas, menggunakan data yang akurat, serta memiliki tujuan yang realistis agar pihak yang dituju dapat memahami tuntutan yang disampaikan dan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang objektif dan berdasarkan fakta agar masyarakat memperoleh pemahaman yang besar mengenai kondisi yang sedang terjadi. Misalnya ketika petani mengalami gagal panen akibat serangan hama wereng, atau perubahan cuaca yang ekstrim, organisasi petani dapat mengunggah foto kondisi lahan pertanian, data kerugian yang dialami petani, serta video wawancara dengan petani yang terdampak. Informasi seperti ini akan membuat masyarakat mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Fungsi keduanya itu adalah membangun komunitas. Media sosial tidak hanya digunakan hanya sebagai tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama. Dalam agribisnis, media sosial mampu menghubungkan petani, penyuluh pertanian, mahasiswa, dosen, peneliti, pelaku usaha, organisasi pertanian, bahkan masyarakat umum. Dengan terbentuknya komunitas tersebut, setiap anggota dapat saling bertukar informasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani, serta bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan advokasi. Semakin besar komunitas yang terbentuk, maka semakin kuat pula dukungan yang dapat diberikan terhadap suatu isu. Fungsi ketiga adalah mengorganisasi aksi. Media sosial juga memudahkan penyelenggaraan advokasi dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi publik, webinar, penyuluh pertanian, aksi sosial, hingga penggalangan bantuan bagi petani yang terdampak bencana alam. Informasi mengenai waktu, lokasi, maupun tata cara mengikuti kegiatan dapat disampaikan dengan cara sehingga masyarakat lebih mudah berpartisipasi. Fungsi keempat yaitu mempengaruhi opini publik.
Opini publik merupakan pandangan masyarakat terhadap suatu permasalahan ketika suatu isu pertanian harus disampaikan melalui media sosial disertai data dan bukti yang kuat. Maka masyarakat akan lebih memahami pentingnya isu tersebut, akibatnya muncul kepedulian dan dukungan dari masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Media sosial juga dapat digunakan untuk meluruskan informasi yang tidak benar atau hoaks. Oleh karena itu, setiap informasi yang dibagikan harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Fungsi yang terakhir adalah berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak kementerian, dinas pertanian maupun pejabat pemerintah yang memiliki akun media sosial resmi. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi secara langsung. Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan lebih cepat mengambil langkah penyelesaian. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan pupuk subsidi di suatu daerah kelompok, kelompok tani dapat mengunggah kondisi tersebut melalui media sosial dengan menyertakan data dan bukti yang jelas. Apabila informasi tersebut mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, maka pemerintah biasanya akan segera melakukan evaluasi terhadap distribusi pupuk dan mencari solusi di atas permasalahan tersebut. Yang kedua itu ada petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dukungan masyarakat melalui tanda tangan secara elektronik. Saat ini terdapat berbagai platform seperti Change.org maupun Avast yang memudahkan masyarakat seperti membuat petisi dan mengajak orang lain memberikan dukungan. Tujuan utama petisi online adalah menunjukkan bahwa suatu isu tidak hanya dirasakan oleh satu orang atau dua orang, tetapi juga mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, maka semakin besar pula tekanan moral yang diberikan kepada pihak yang menjadi sarana advokasi baik pemerintah maupun lembaga lainnya. Dalam bisnis agribisnis, petisi online dapat digunakan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan petani, misalnya meminta pemerintah memperbaiki kebijakan harga gabah agar lebih menguntungkan petani, menambah kuota pupuk subsidi, mempercepat pembangunan irigasi pertanian, maupun bantuan terhadap petani yang gagal panen, atau meningkatkan perlindungan terhadap produk pertanian lokal. Keunggulan petisi online adalah prosesnya yang sangat mudah. Masyarakat tidak perlu datang ke suatu tempat karena cukup memberikan dukungan melalui telepon genggam atau komputer yang terhubung dengan internet. Selain itu, petisi online dapat menjangkau masyarakat dari berbagai daerah, bahkan dari ketiga itu ada digital advocacy adalah kampanye digital. Kampanye digital merupakan kegiatan penyampaian pesan advokasi melalui berbagai media sosial secara integritas agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas dan mampu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Berbeda dengan media sosial yang hanya menggunakan suatu platform, kampanye digital biasanya memanfaatkan banyak media sekaligus seperti website resmi, media sosial, email, video, infologis, iklan digital, hingga penggunaan hashtag tertentu. Website berfungsi sebagai pusat informasi yang berisi penjelasan lengkap mengenai tujuan kampanye, latar belakang masalah, data dukungan, perkembangan terbaru, serta cara masyarakat memberikan dukungan. Email marketing digunakan untuk menjaga komunikasi dengan para pendukung sehingga mereka selalu memperoleh informasi tersebut mengenai perkembangan kegiatan advokasi. Iklan digital dimanfaatkan agar informasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui adanya permasalahan tersebut. Selain itu, penggunaan video dan foto memiliki peran yang sangat penting karena informasi dalam bentuk visual lebih mudah dipahami dibandingkan hanya tulisan. Video mengenai kondisi petani yang gagal panen, misalnya mampu membangkitkan rasa empati masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memberikan dukungan. Penggunaan hashtag juga sangat penting dalam kampanye digital. Hashtag seperti hashtag dukungan petani Indonesia, hashtag selamatkan pertanian, atau hashtag harga gabah adil membantu memperluas jangkauan informasi karena masyarakat dapat dengan mudah menemukan berbagai unggahan yang terkait dengan isu tersebut.
Sebagai contoh, apabila harga cabai turun, hingga menyebabkan kerugian besar bagi petani, organisasi petani dapat membuat kampanye digital dengan menggunakan video kondisi tersebut, membuat infografis mengenai penurunan harga, menuliskan artikel di website, menyebarkan informasi melalui media sosial, serta mengajak masyarakat menggunakan hashtag tertentu. Dengan demikian, isu tersebut akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah sehingga peluang memperoleh solusi juga makin besar. Kesimpulannya itu bisa kita lihat merupakan strategi advokasi modern yang memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang agribisnis. Strategi ini terdiri dari tiga komponen, yaitu media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi pembangunan komunitas, mengorganisasikan aksi, membentuk opini publik, dan berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Petisi online berfungsi mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Sedangkan kampanye digital mengintegrasikan sebagai platform digital agar pesan advokasi dapat terjangkau masyarakat secara lebih luas. Apabila ketiga strategi tersebut digunakan secara bersamaan dan didukung dengan informasi yang akurat serta kerjasama dari berbagai pihak, maka advokasi di bidang agribisnis akan menjadi lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada sektor pertanian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu grassroots advokasi atau advokasi akar rumput yang berfokus pada pemberdayaan komunitas petani. Grassroots advokasi adalah strategi advokasi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, khususnya kelompok yang paling terdampak oleh suatu permasalahan dalam konteks agribisnis. Kelompok tersebut adalah petani, peternak, nelayan, kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Berbeda dengan digital advokasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan aspirasi, grassroots advokasi lebih menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan sendiri. Strategi ini berangkat dari dari pemikiran bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan secara langsung adalah pihak yang paling memahami kondisi di lapangan. Oleh karena itu, suara mereka memiliki nilai yang sangat penting dalam proses penyusunan maupun perubahan kebijakan. Tinjauan utama grassroots advokasi bukan hanya menyampaikan keluhan kepada pemerintah, tetapi juga memperdayakan masyarakat agar mampu memahami hak-haknya, berani menyampaikan pendapat, serta mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan pertanian. Dengan demikian, petani tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan pertanian di daerahnya. Satu, pembangunan organisasi petani yang kuat. Poin pertama dalam grassroots advokasi adalah membangun organisasi petani yang sangat kuat. Salah satu langkah awal dalam melakukan advokasi adalah membentuk atau memperkuat organisasi petani seperti kelompok tani, koperasi tani, gabungan kelompok tani, atau Gapoktan maupun federasi petani. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi petani untuk berkumpul, berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menyampaikan aspirasi secara bersama-sama. Organisasi petani memiliki peranan yang sangat penting karena apabila setiap petani menyampaikan aspirasi secara sendiri-sendiri, maka suara mereka akan sulit didengar oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila mereka tergabung dalam organisasi yang kuat, maka aspirasi yang disampaikan akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih mudah mendapatkan perhatian. Selain menjadi tempat menyampaikan aspirasi, organisasi petani juga berfungsi sebagai sarana berbagai informasi mengenai teknologi pertanian, harga pasar, penggunaan pupuk, pengendalian hama, hingga peluang pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya kerjasama antara anggota, berbagai permasalahan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Sebagai contoh, apabila seluruh petani di suatu desa mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, kelompok tani dapat mengumpulkan data jumlah petani yang berdampak, menghitung kebutuhan pupuk, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada Dinas Pertanian. Karena laporan tersebut berasal dari organisasi resmi, maka peluang memperoleh solusi menjadi lebih besar dibandingkan jika disampaikan oleh satu orang petani saja. Yang kedua itu pendidikan dan pelatihan.
Poin berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan bagi petani. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam memperdayakan masyarakat. Banyak petani yang belum memahami hak-haknya sebagai penerima program pemerintah maupun belum mengetahui bagaimana cara menyampaikan aspirasi secara benar. Melalui berbagai kegiatan pelatihan, penyuluh, seminar maupun mendampingi petani dalam dapat memperoleh pengetahuan mengenai berbagai hal seperti hak dan kewajiban petani, kebijakan petani yang berlaku, teknik budidaya modern, pengelolaan usaha tani, pemasaran hasil pertanian, hingga cara berkomunikasi dengan pemerintah. Pendidikan juga membantu meningkatkan rasa percaya diri petani mereka agar lebih berani untuk menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah desa maupun ketika berdiskusi dengan pemerintah. Selain itu, pelatihan juga meningkatkan kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi pertanian sehingga produktivitas usaha tani dapat meningkat. Dengan pengetahuan yang lebih baik, petani tidak hanya mampu memperjuangkan haknya, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Yang ketiga itu mobilitas aksi lokal. Poin ketiga adalah mobilitas aksi lokal. Mobilitas aksi lokal merupakan eh, kegiatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan nyata menyelesaikan suatu permasalahan. Kegiatan tersebut dapat berupa rapat kelompok tani, diskusi desa, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa, aksi damai, gotong royong memperbaiki saluran irigasi maupun kegiatan sosial lainnya yang bertujuan menarik perhatian terhadap suatu permasalahan. Mobilitas masyarakat sangat penting karena menunjukkan bahwa suatu masalah benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Bukan hanya oleh individu tertentu, misalnya ketika saluran irigasi mengalami kerusakan sehingga sawah mengalami kekurangan air. Kelompok tani dapat mengadakan musyawarah, pengumpulan bukti kerusakan, dokumentasi kondisi lapangan, kemudian bersama-sama mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah. Apabila diperlukan, masyarakat juga dapat melakukan gotong royong sementara agar kerusakan tidak semakin parah. Dengan adanya aksi bersama seperti ini, pemerintah akan melihat bahwa masyarakat memiliki kepedulian tertinggi terhadap pembangunan pertanian. Yang keempat itu adalah membangun koalisasi dengan organisasi lain. Dalam melakukan advokasi, petani tidak harus bekerja sendiri. Mereka dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama, seperti organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, sedia massa maupun organisasi profesi pertanian. Kerjasama tersebut akan memberikan banyak manfaat, misalnya akademisi dapat membantu menyediakan data penelitian, media membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan organisasi masyarakat dapat membantu memperluas dukungan terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Semakin banyak pihak yang bekerja sama, maka semakin kuat pula advokasi yang dilakukan karena setiap pihak memiliki kemampuan dan sumber daya yang saling melengkapi. Sebagai contoh, ketika petani memperjuangkan pembangunan bendungan untuk mengatasi kekurangan air, mereka akan bekerja sama untuk universitas melakukan penelitian mengenai kebutuhan air irigasi, bekerja sama dengan media untuk memberikan kondisi tersebut, dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menggalang dukungan masyarakat. Yang kelima itu mendokumentasikan pengalaman petani. Dokumentasi merupakan bagian penting dalam advokasi. Setiap tuntutan harus didukung oleh bukti yang nyata. Dokumentasi dapat berupa foto, video, data produksi pertanian, laporan kerugian hasil wawancara, maupun cerita langsung dari petani yang mengalami permasalahan. Data tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dengan adanya bukti yang lengkap, pemerintah akan lebih mudah memahami kondisi sebenarnya hingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Misalnya petani mengalami gagal panen akibat banjir, kelompok tani dapat mengumpulkan foto. Ketiga itu ada
digital advokasi adalah kampanye digital. Kampanye digital merupakan kegiatan penyampaian pesan advokasi melalui berbagai media sosial secara integritas agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas dan mampu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Berbeda dengan media sosial yang hanya menggunakan suatu platform, kampanye digital biasanya ketiga itu ada digital advokasi adalah kampanye digital. Kampanye digital merupakan kegiatan penyampaian pesan advokasi melalui berbagai media sosial secara integritas agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas dan mampu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Berbeda dengan media sosial yang hanya menggunakan suatu platform, kampanye digital biasanya memanfaatkan banyak media sekaligus seperti website resmi, media sosial, email, video, infologis, iklan digital, hingga penggunaan hashtag tertentu. Website berfungsi sebagai pusat informasi yang berisi penjelasan lengkap mengenai tujuan kampanye, latar belakang masalah, data dukungan, perkembangan terbaru, serta cara masyarakat memberikan dukungan. Email marketing digunakan untuk menjaga komunikasi dengan para pendukung sehingga mereka selalu memperoleh informasi tersebut mengenai perkembangan kegiatan advokasi. Iklan digital dimanfaatkan agar informasi dapat menjangkau masyarakat agar lebih luas, termasuk masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui adanya permasalahan tersebut. Selain itu, penggunaan video dan foto memiliki peran yang sangat penting karena informasi dalam bentuk visual lebih mudah dipahami dibandingkan hanya tulisan. Video mengenai kondisi petani yang gagal panen, misalnya mampu membangkitkan rasa empati masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memberikan dukungan. Penggunaan hashtag juga sangat penting dalam kampanye digital. Hashtag seperti hashtag dukungan petani Indonesia, hashtag selamatkan pertanian, atau hashtag harga gabah adil membantu memperluas jangkauan informasi karena masyarakat dapat dengan mudah menemukan berbagai unggahan yang terkait dengan isu tersebut. Sebagai contoh, apabila harga cabai turun, hingga menyebabkan kerugian besar bagi petani. Organisasi petani dapat membuat kampanye digital dengan menggunakan video kondisi tersebut, membuat infografis mengenai penurunan harga, menuliskan artikel di website, menyebarkan informasi melalui media sosial, serta mengajak masyarakat menggunakan hashtag tertentu. Dengan demikian, isu tersebut akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah sehingga peluang memperoleh solusi juga makin besar. Kesimpulannya itu bisa kita lihat merupakan strategi advokasi modern yang memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang agribisnis. Strategi ini terdiri dari tiga komponen, yaitu media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi pembangunan komunitas, mengorganisasikan aksi, membentuk opini publik, dan berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Petisi online berfungsi mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Sedangkan kampanye digital mengintegrasikan sebagai platform digital agar pesan advokasi dapat terjangkau masyarakat secara lebih luas. Apabila ketiga strategi tersebut digunakan secara bersamaan dan didukung dengan informasi yang akurat serta kerjasama dari berbagai pihak, maka advokasi di bidang agribisnis akan menjadi lebih efektif dalam memperjuangkan hak petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada sektor pertanian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu grassroots advokasi atau advokasi akar rumput yang berfokus pada pemberdayaan komunitas petani. Grassroots advokasi adalah strategi advokasi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, khususnya kelompok yang paling terdampak oleh suatu permasalahan dalam konteks agribisnis. Kelompok tersebut adalah petani, peternak, nelayan, kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Berbeda dengan digital advokasi
yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan aspirasi grassroots advokasi lebih menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan sendiri. Strategi ini berangkat dari dari pemikiran bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan secara langsung adalah pihak yang paling memahami kondisi di lapangan. Oleh karena itu, suara mereka memiliki nilai yang sangat penting dalam proses penyusunan maupun perubahan kebijakan. Tinjauan utama grassroots advokasi bukan hanya menyampaikan keluhan kepada pemerintah, tetapi juga memperdayakan masyarakat agar mampu memahami hak-haknya, berani menyampaikan pendapat, serta mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan pertanian. Dengan demikian, petani tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan pertanian di daerahnya. Satu, pembangunan organisasi petani yang kuat. Poin pertama dalam grassroots advokasi adalah membangun organisasi petani yang sangat kuat. Salah satu langkah awal dalam melakukan advokasi adalah membentuk atau memperkuat organisasi petani seperti kelompok tani, koperasi tani, gabungan kelompok tani, atau gapoktan maupun federasi petani. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi petani untuk berkumpul, berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menyampaikan aspirasi secara bersama-sama. Organisasi petani memiliki peranan yang sangat penting karena apabila setiap petani menyampaikan aspirasi secara sendiri-sendiri, maka suara mereka akan sulit didengar oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila mereka tergabung dalam organisasi yang kuat, maka aspirasi yang disampaikan akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih mudah mendapatkan perhatian. Selain menjadi tempat menyampaikan aspirasi, organisasi petani juga berfungsi sebagai sarana berbagai informasi mengenai teknologi pertanian, harga pasar, penggunaan pupuk, pengendalian hama, hingga peluang pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya kerjasama antara anggota, berbagai permasalahan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Sebagai contoh, apabila seluruh petani di suatu desa mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, kelompok tani dapat mengumpulkan data jumlah petani yang berdampak, menghitung kebutuhan pupuk, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada Dinas Pertanian. Karena laporan tersebut berasal dari organisasi resmi, maka peluang memperoleh solusi menjadi lebih besar dibandingkan jika disampaikan oleh satu orang petani saja. Yang kedua itu pendidikan dan pelatihan. Poin berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan bagi petani. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam memperdayakan masyarakat. Banyak petani yang belum memahami hak-haknya sebagai penerima program pemerintah maupun belum mengetahui bagaimana cara menyampaikan aspirasi secara benar. Melalui berbagai kegiatan pelatihan, penyuluh, seminar maupun mendampingi petani dalam dapat memperoleh pengetahuan mengenai berbagai hal seperti hak dan kewajiban petani, kebijakan petani yang berlaku, teknik budidaya modern, pengelolaan usaha tani, pemasaran hasil pertanian, hingga cara berkomunikasi dengan pemerintah. Pendidikan juga membantu meningkatkan rasa percaya diri petani mereka agar lebih berani untuk menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah desa maupun ketika berdiskusi dengan pemerintah. Selain itu, pelatihan juga meningkatkan kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi pertanian sehingga produktivitas usaha tani dapat meningkat. Dengan pengetahuan yang lebih baik, petani tidak hanya mampu memperjuangkan haknya, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Yang ketiga itu mobilitas aksi lokal. Poin ketiga adalah mobilitas aksi lokal. Mobilitas aksi lokal merupakan kegiatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan nyata menyelesaikan suatu permasalahan. Kegiatan tersebut dapat berupa rapat kelompok tani, diskusi desa, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa, aksi damai, gotong royong memperbaiki saluran irigasi maupun kegiatan sosial lainnya yang bertujuan menarik perhatian terhadap suatu permasalahan. Mobilitas masyarakat sangat penting karena menunjukkan bahwa suatu masalah benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Bukan hanya oleh individu tertentu, misalnya ketika saluran irigasi mengalami kerusakan sehingga sawah mengalami kekurangan air. Kelompok tani dapat mengadakan musyawarah, pengumpulan bukti kerusakan, dokumentasi kondisi lapangan, kemudian bersama-sama mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah. Apabila diperlukan, masyarakat juga dapat melakukan gotong royong sementara
agar kerusakan tidak semakin parah. Dengan adanya aksi bersama seperti ini, pemerintah akan melihat bahwa masyarakat memiliki kepedulian tertinggi terhadap pembangunan pertanian. Yang keempat itu adalah membangun koalisasi dengan organisasi lain. Dalam melakukan advokasi, petani tidak harus bekerja sendiri. Mereka dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama, seperti organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, sedia massa, maupun organisasi profesi pertanian. Kerjasama tersebut akan memberikan banyak manfaat, misalnya akademisi dapat membantu menyediakan data penelitian, media membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan organisasi masyarakat dapat membantu memperluas dukungan terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Semakin banyak pihak yang bekerja sama, maka semakin kuat pula advokasi yang dilakukan karena setiap pihak memiliki kemampuan dan sumber daya yang saling melengkapi. Sebagai contoh, ketika petani memperjuangkan pembangunan bendungan untuk mengatasi kekurangan air, mereka akan bekerja sama untuk universitas melakukan penelitian mengenai kebutuhan air irigasi, bekerja sama dengan media untuk memberikan kondisi tersebut, dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menggalang dukungan masyarakat. Yang kelima itu mendokumentasikan pengalaman petani. Dokumentasi merupakan bagian penting dalam advokasi. Setiap tuntutan harus didukung oleh bukti yang nyata. Dokumentasi dapat berupa foto, video, data produksi pertanian, laporan kerugian hasil wawancara, maupun cerita langsung dari petani yang mengalami permasalahan. Data tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dengan adanya bukti yang lengkap, pemerintah akan lebih mudah memahami kondisi sebenarnya hingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Misalnya petani mengalami gagal panen akibat banjir, kelompok tani dapat mengumpulkan foto sawah yang terendam, jumlah lahan yang rusak, jumlah petani yang terdampak, serta perkiraan kerugian yang dialami. Data tersebut menjadi dasar yang kuat ketika mengajukan bantuan kepada pemerintah. Mengapa pemberdayaan petani sangat penting? Pada bagian terakhir, jelaskan mengapa pemberdayaan komunikasi petani yang sangat penting dalam grassroots advokasi. Alasan pertama adalah karena suara petani merupakan suara yang paling autentik. Petani adalah pihak yang mengalami secara langsung berbagai kebijakan pemerintah sehingga mereka paling mengetahui kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, pendapatan mereka memiliki nilai yang sangat penting dalam menyusun kebijakan. Alasan kedua adalah karena dukungan masyarakat yang luas akan memperkuat advokasi. Ketika komunitas petani bersatu, mereka mampu membangun solidaritas dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang besar akan membuat pemerintah lebih memperhatikan aspirasi yang disampaikan. Alasan ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas, membuat kebijakan ketika masyarakat lebih aktif menyampaikan aspirasi dan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan, maka pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan program-program pertanian. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan petani juga meningkatkan kemandirian masyarakat. Petani tidak lagi hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi mampu mengidentifikasi masalah, mencari solusi bersama, serta ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan pertanian. Kesimpulannya, grassroots advokasi merupakan strategi advokasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya komoditas petani, agar mampu memperjuangkan
hak dan kepentingan secara efektif. Strategi ini dilakukan melalui pembentukan organisasi petani yang kuat, memberikan pendidikan dan pelatihan, mobilitas aksi lokal, pembangunan kerjasama dengan berbagai organisasi, serta pendokumentasian pengalaman dan data dari lapangan. Dengan adanya grassroots advokasi, petani tidak hanya menjadi eh, penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan. Semakin kuat organisasi petani dan semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan pertanian yang adil, berpihak kepada petani, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agribisnis. Sawah yang terendam, jumlah lahan yang rusak, jumlah petani yang terdampak, serta perkiraan kerugian yang dialami. Data tersebut menjadi dasar yang kuat ketika mengajukan bantuan kepada pemerintah. Mengapa pemberdayaan petani sangat penting? Pada bagian terakhir, jelaskan mengapa pemberdayaan komunikasi petani yang sangat penting dalam growth rate adaptasi. Alasan pertama adalah karena suara petani merupakan suara yang paling autentik. Petani adalah pihak yang mengalami secara langsung berbagai kebijakan pemerintah sehingga mereka paling mengetahui kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, pendapatan mereka memiliki nilai yang sangat penting dalam menyusun kebijakan. Alasan kedua adalah karena dukungan masyarakat yang luas akan memperkuat advokasi. Ketika komunitas petani bersatu, mereka mampu membangun solidaritas dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang besar akan membuat pemerintah lebih memperhatikan aspirasi yang disampaikan. Alasan ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas, membuat kebijakan ketika masyarakat lebih aktif menyampaikan aspirasi dan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan, maka pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan program-program pertanian. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan petani juga meningkatkan kemandirian masyarakat. Petani tidak lagi hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi mampu mengidentifikasi masalah, mencari solusi bersama, serta ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan pertanian. Kesimpulannya, grassroots advokasi merupakan strategi advokasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya komoditas petani, agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingan secara efektif. Strategi ini dilakukan melalui pembentukan organisasi petani yang kuat, memberikan pendidikan dan pelatihan, mobilitas aksi lokal, pembangunan kerjasama dengan berbagai organisasi, serta pendokumentasian pengalaman dan data dari lapangan. Dengan adanya grassroots advokasi, petani tidak hanya menjadi eh, penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan. Semakin kuat organisasi petani dan semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan pertanian yang adil, berpihak kepada petani, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor agribisnis.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu media realization dalam advokasi agribisnis. Media realization merupakan strategi advokasi yang dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik antara organisasi advokasi dengan berbagai media, uh, baik media cetak maupun media elektronik maupun media digital. Tujuan utamanya adalah agar informasi mengenai suatu isu agribisnis dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat sehingga memperoleh perhatian publik maupun pemerintah. Dalam dunia agribisnis, masih banyak permasalahan yang memerlukan perhatian seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk subsidi, gagal panen akibat perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit tanaman, serta berbagai kebijakan yang berdampak terhadap kesejahteraan petani. Namun, permasalahan tersebut tidak hanya diketahui oleh masyarakat luas apabila tidak dipublikasikan melalui media sosial. Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat penting dalam proses advokasi karena mampu menjadi jembatan komunikasi antara petani, masyarakat, dan pemerintah. Media relation tidak hanya bertujuan agar suatu berita dipublikasikan, tetapi juga membangun hubungan yang saling percaya antara organisasi advokasi dengan media sehingga informasi yang disampaikan selalu akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Poin pertama adalah mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Dalam melakukan advokasi, pesan yang disampaikan kepada masyarakat harus mudah dipahami, singkat, jelas, dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pesan yang selalu panjang dan menggunakan istilah yang sulit dipahami dapat membuat masyarakat kehilangan minat untuk mengikuti isu tersebut. Selain jelas, pesan juga harus menarik sehingga mampu membangkitkan perhatian masyarakat. Pesan advokasi sebaiknya menjelaskan apa permasalahannya, baik yang terdampak, mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan, dan solusi apa yang diharapkan. Sebagai contoh, apabila petani mengalami penurunan harga gabah, maka pesan advokasi dapat disampaikan dengan kalimat seperti ribuan petani mengalami kerugian akibat turunnya harga gabah. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga demi menjaga kesejahteraan petani. Pesan seperti ini lebih mudah dipahami dan dapat menarik perhatian masyarakat dibandingkan hanya menyampaikan data tanpa penjelasan. Yang kedua itu adalah membangun daftar kontak media. Organisasi advokasi perlu mengenal dan menjalin komunikasi dengan berbagai media yang sering memberitakan isu perhatian atau agribisnis. Daftar kontrak tersebut dapat berupa wartawan, editor, stasiun televisi, radio, surat kabar, berita online maupun media lokal. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan media organisasi advokasi akan lebih mudah menyampaikan informasi ketika menjadi suatu permasalahan. Masalahnya ketika terjadi gagal panen akibat banjir, organisasi petani dapat langsung menghubungi wartawan yang selama ini sering meliputi sektor pertanian sehingga informasi dapat segera dipublikasikan kepada masyarakat. Hubungan yang baik dengan media juga membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat karena media sudah mengenal organisasi tersebut sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Lalu yang sebagai kesimpulannya, media relationship merupakan strategi advokasi yang memanfaatkan hubungan baik dengan media untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, membentuk opini publik, serta mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada sektor agribisnis. Strategi ini dilakukan melalui penyusunan pesan yang jelas, membangun jaringan dengan media, menulis siaran pers, mengadakan konversi pers, menjadikan narasumber untuk wawancara, memantau pemberitaan, dan menjaga hubungan jangka pendek dengan para jurnalis. Dengan media realization yang baik, sebagai permasalahan yang dihadapi petani dapat diketahui oleh masyarakat luas, dukungan masyarakat akan semakin besar dan pemerintah pun akan lebih terdorong untuk mengambil kebijakan yang tepat sehingga kesejahteraan petani dan pembangunan sektor agribisnis dapat terus meningkat.
Baik, setelah kita mempelajari berbagai strategi advokasi modern, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus mengenai kampanye sayap sawah dan petani berdaulat. Mungkin sekali sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.